Dia nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil, ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Prabowo marah, ngintel-ngintelin ya. Kita kemarin sudah singgung soal intel-intelan ini, tapi kita akan kaitkan dengan Pilkada DKI, dengan Anies Baswedan, dan dengan RUU Pilkada. Jadi pertanyaannya tetap, siapa yang ngintel-ngintelin itu? Itu kan pertanyaannya. Jadi Sobat Era sekalian, lalu juga nanti dicari video yang haus jabatan. Video tentang haus jabatan. Siapa yang haus jabatan tersebut? Apakah orangnya satu ataukah orangnya berbeda? Nah sekarang, oke, ya. Konteks bicara tentang haus jabatan, intel-intelan, ya. Kemudian pengaruh asing, tapi pengaruh asing ini kamuflase untuk agenda tadi, agenda dekret misalnya, kemudian membantar tak hubungan, itu kamuflase juga. Jadi kalau kita bicara intel-intelan, yang jelas pasti bukan Anies yang ngintelin Prabowo, ya, bukan kelompok Anies atau kubu Anies. Bagaimana dengan kubu Ganjar? Ganjar tentu tidak punya kemampuan. Yang punya kemampuan adalah PDIP. Tapi apakah iya PDIP masih punya hubungan yang kuat dengan BIN misalnya? Dan apakah BIN itu masih dalam rentang kendali PDIP misalnya? Karena hubungan dekat BG dengan Mega misalnya. Saya kira ketika renggang hubungan dan menjelang Pilpres, pastinya itu sudah dilumpuhkan. Maka theoretically, saya secara teoritis ya, yang pegang badan intelijen atau intelijen, ya pastilah istana yang sedang eksis. Jadi dipapas, dipotong kendalinya dari, katakanlah dari pengaruh PDIP. Maka istana lama lah yang punya potensi untuk ngintelin. Apalagi misalnya desas-desus atau ini walau alam ya, bahwa istana lama nitip orang untuk terus mepet istana baru ini ya. Coba dicek misalnya orang-orang dekat itu, samping kiri samping kanannya itu siapa, apakah betul orangnya Mr. P atau orangnya Mr. lain yang ditaruh di situ, yang dalam bahasa Mr. P diintelin. Nggak mungkin Anies Baswedan ngintelin, rasanya nggak mungkin juga Mega ngintelin. Nggak ada gunanya. Yang bisa ngintelin itu orang yang memiliki jabatan, memiliki institusi, kan begitu. Dan dia bisa menggerakkan aparat untuk ngintelin, kan begitu. Jadi satu ya, secara logis terjawab. Peran Raja Jawa ya dalam intel mengintel. Ya tentu kalau diomongkan begitu Mr. P akan menolak. Tapi pertanyaannya ada siapa? Refli Harun ngintelin kan nggak mungkin. Anies nggak mungkin. Kemudian kalau Megawati apa kepentingannya? Toh dia berada di luar kekuasaan. Penguasa lah yang suka ngintelin. Ya, yang suka ngintelin penguasa pastinya. Itu satu. Yang kedua adalah bicara mengenai haus jabatan. Kira-kira haus jabatan sama yang ngintelin itu inline enggak? Kelompoknya, orangnya, kekuasaannya. Siapa orang yang haus jabatan? Ya kalau kita cek satu-satu, semua presiden itu ketika harus step down, ya udah step down, berhenti. Mulai zaman reformasi lah ya, mulai dari
Megawati, ya, karena Habibie lah, mulai dari Habibie, ya, kemudian kalau Gus Dur kan di-impeach Megawati, kemudian SBY, yes, kalau saatnya berhenti ya berhenti, tidak berimajinasi untuk melakukan perpanjangan masa jabatan atau untuk 3 periode. Masa Anies haus jabatan? haus jabatan itu orang yang sudah mendapatkan jabatan. Masa orang kehausan, ya kan? Apa istilahnya? Orang butuh minum, jadi, tetapi kemudian udah minum tetap aja pengen minum. Nah itu haus namanya, ya, haus. Tapi kalau orang minum, ya karena memang kebutuhan untuk minum. Nah sekarang pertanyaannya, Anies jabatan apa yang dia ingin berkali-kali dia rebut? Kan enggak. Pilkada DKI baru sekali, presiden baru sekali. Dibandingkan dengan Mr. P sendiri, Mr. P sudah 5 kali running for the presidency, ya kan? Running for the president. Mulai tahun 2004 sampai 2024, ya. Jadi dalam rentang 20 tahun dia mengupayakan terus-menerus untuk menjadi presiden melalui konvensi Partai Golkar, melalui pasangan dengan Megawati, melalui pertarungan dengan Jokowi 2 kali dan akhirnya menang 2024. Jadi lebih banyak dia berkompetisi dalam politik untuk mencari jabatan. Tetapi haus jabatan itu bisa jadi sudah ada dapat jabatan tapi pengen lebih. Nah itu haus. Nah kalau begitu konteksnya kita bisa jawab yang ngintelin dan yang haus jabatan itu orangnya sama atau kekuasaannya sama. Lalu bisa nggak kita mengatakan hubungannya retak dikaitkan dengan persetujuan RUU Pilkada yang ternyata dimulai oleh Gerindra melalui Mr. D, tapi Mr. D pula yang mengumumkan bahwa tidak terpenuhi quorum seolah-olah dengan mudahnya, padahal rapatnya baru pagi hari ketika demonstrasi atau unjuk rasa itu belum penuh. Tapi barangkali ya kontra intelijennya, ya ini kan kontra intelijennya mengatakan jangan diteruskan ini, kalau diteruskan bahaya, akan men-trigger sebuah riot, kerusuhan di mana-mana. Ingat, itu sehari ya tanggal 19 pengumuman Ridwan Kamil, Suswono, tanggal 20 putusan MK, tanggal 21 rapat balik, tanggal 22 mau persetujuan paripurna dan kemudian di demo rame-rame. Dari mana orang demo tersebut? Ya inilah yang kemudian Mr. P mengengarai, wah ini ada sponsornya katanya, luar negeri, sama seperti 98. Tapi dia tidak menyebut kemungkinan ini juga dimanfaatkan oleh Istana Lama untuk membuat dekret dan lain sebagainya. Haus jabatan juga konteksnya. Kalau itu terjadi haus jabatan juga. Jadi haus jabatan juga kalau itu terjadi konteks misalnya dekret dan salah satu pilihannya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, haus jabatan juga. Jadi saudara sekalian, kalau politik itu kan harus rasional. Ya, bantahan di ruang publik itu biasa, ya. Nah, cuman ya kita juga diajarin cerdas, ya kan? Gak mungkin tiba-tiba DPR menyerah begitu saja, gak ada jalan ceritanya. Dan siapa yang bisa menyetop Istana Lama kecuali Istana Baru? Jadi dalam kondisi ini Istana Lama ini lame duck office, bebek lumpuh dia. Nah Istana Baru kemudian menunjukkan taringnya dengan peristiwa RUU Pilkada ini yang sebelumnya dia diam-diam saja, adem-adem aja, karena tadi mengantisipasi jangan sampai kemudian tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan untuk membuat ini bubrah semuanya, ya. Gitu ya saudara sekalian. Jadi kalau kita baca maknanya kemudian maka disitulah ada statement yang mengatakan haus jabatan, termasuk juga untuk putranya kan. RUU itu kan untuk putranya. Ada statement yang mengatakan diintelin, maka klop dengan statement yang mengatakan ditinggalkan. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita lihat saudara sekalian, biasanya kalau ada Mr. J, semua ketua umum partai politik itu hadir.
ya kan? Dan tidak mungkin tidak diundang kalau ada Mr. J. Tapi coba lihat berapa ketua umum partai politik yang hadir. Yang hadir cuma Bahlil sebagai ketum Golkar duduk di samping Anies. Dan Bahlil dianggap proksinya Mr. J. Kemudian PKS karena hubungan baik tapi sekjennya bukan presidennya yang datang. Partai apa lagi? Saya tidak melihat PAN, tidak melihat PKB, tidak melihat Presiden PKS juga tidak hadir. Kemudian tidak melihat juga apalagi ya? Gerindra jelas, Golkar jelas. Demokrat kayaknya tidak ada juga Demokrat. Ada nggak Demokrat? Sepertinya tidak hadir juga Demokrat. Dan P3 saya tidak tahu ya P3 hadir nggak. Nah kan ini menunjukkan bahwa itulah jangan-jangan maknanya. Nanti kita lihat pada saat misalnya penutupan. Konon penutupan akan menghadirkan Mr. P. Kita akan lihat siapa saja yang akan hadir bersama Mr. P. Kalau diundang. Tapi kalau nggak diundang memang susah juga. Artinya mereka lebih membutuhkan Mr. P dibandingkan Mr. J yang sudah mau mengakhiri jabatannya. Yang barangkali ditengarai disebut menjadi orang yang haus jabatan dan yang suka ngintel-ngintelin. Gitu ya Sobat Era sekalian. Luar biasa kan? Politik ini kalau kita lihat secara rasional ya. Secara apa adanya. Karena itu kita membutuhkan apa yang namanya freedom of speech ya. Untuk melihat semua ini dari kacamata yang memang sejernih-jernihnya ya. Sejernih-jernihnya. Misalnya bagaimana perkembangan soal Anies misalnya. Coba lihat ada tweet dari Jarod Saiful Hidayat misalnya ya. Yang kemudian bicara mengenai soal nanti ya. Tapi sekali lagi ya, kalau kita bicara mengenai apa? Mengenai tidak adanya Anies ya, ya ada faktor lain tidak jadinya Anies ya. Faktor lain yang dibuat istana lama. Jadi istana baru mungkin deal, tapi istana lama masih menggunakan kekuatan lama, kekuatan koersif yang barangkali juga membuat resah ya. Karena misalnya ada tweet ya dari seseorang ya. Misalnya begini. Jadi tweetnya itu bicara mengenai misalnya siapa ini Sudarsono Saidi ya. Saidi _ Mak Jeleb misalnya dia posting ya. Ada surat masuk ke Simbo, ada potensi ART Simbo akan dijadikan tersangka. Rupanya perlu ada tindakan kompromi, tak bisa nekat terabas sana sini. Ada pilihan, ngotot calonkan dia atau si ART tersangka. Ya ini masih ibaratnya ya pola yang juga digunakan terhadap Erlangga. Tapi apakah itu masih efektif untuk misalnya dalam tanda kutip mengancam katakanlah partai seperti PDIP, ataukah tidak sebaliknya karena ada kompromi, ada kesepakatan di belakang layar dan Anies tidak masuk di dalam paket walaupun dijadikan bahan tukar tambah tersebut. Jadi sobat era sekalian, tentu hal-hal ini harus kita lihat ya, dan tetapi paling tidak sebagai gambaran kalau hari ini misalnya Anies dicalonkan, maka gini, kalau negosiasinya lancar, game, Anies tidak akan dicalonkan. Tapi kalau negosiasinya tidak lancar, nah Anies bisa dicalonkan. Jadi Anies ini akan dicalonkan kalau panggung belakangnya itu belum sepakat. Tapi kalau panggung belakangnya sudah sepakat sana sepakat sini, maka Anies Mr. A tidak dibutuhkan lagi sebagai alat negosiasi. Ya. Sebagai alat tukar tambah. Itu yang bisa kita lihat ya. Enggak enak ya. Ya, itulah politik. Jadi saya kira kalau misalnya panggung depannya mengatakan
kami lebih mendahulukan kader kami, ya itu tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Kalau panggung depannya mengatakan bahwa bagaimanapun kami harus menghormati kader, nggak ada yang salah. Jadi itu pernyataan panggung depan yang nggak ada salahnya. Masa salah? Kalau misalnya PDIP mengatakan kami akan mencalonkan kader sendiri karena kader kami banyak, nggak salah juga. Emang siapa Anies Baswedan sehingga dia wajib dicalonkan? Kecuali tadi dia dijadikan alat tukar tambah, alat untuk bargaining position agar kemudian mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dalam negosiasi politiknya. Oh kami nggak begitu. Iya, panggung depannya, panggung belakangnya kan politik itu the art of possibilities dan dia penuh dengan negosiasi ya. Oke. Kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Semangat Bang Refli. Harga bersahabat Yamin sing sahabati Soekarno yang nyengir sing sahabati Patimura Dasmet. Apa ini maksudnya ya? Siapa lagi yang bisa ngintel kok buat politik? Cermin mana ya? Prabowo debat Pilpres, kalau Presiden Jokowi diktator Anda tidak akan jadi gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang titik-titik. Saya heran sama Anda, kenapa ini Fitri ini kita nggak bicara kita nggak bicara benci dan tidak benci. Yang kita bicarakan itu adalah sebuah analisis. Bahkan ada analisis terbaru, misalnya ada informasi walaupun perlu diklarifikasi. Anies mau direkrut juga ke dalam pemerintahan Prabowo. Sok kan Anda kan? Nah pertanyaannya adalah, loh kok bisanya? Iya, salah satu cara menundukkan, salah satunya adalah direkrut. Kan ilmu Sun Tzu. Kalau seandainya Anda mampu, tundukkan. Kalau tidak mampu, jadikan teman. Nah, jadi menteri itu kan suatu saat bisa diberhentikan. Dan itu jauh lebih mudah untuk menundukkan lawan. Jadi, dan apakah berhasil ke arah sana? Kita lihat nanti post factum. Sebenarnya apa yang saya katakan ini saudara sekalian ya akan gampang sekali dan mudah sekali terlihat pada tanggal hari ini, besok dan lusa. Siapa yang dicalonkan oleh PDIP secara post factum. Walaupun dalam hati kecil saya masih berharap ya PDIP mengusulkan Anies dengan pikiran yang rasional dan objektif demi kemenangan. Tetapi kalau akhirnya tidak jadi, ya itu tadi ada deal di belakang layar yang kemudian kita tidak bisa jangkau sebagai panggung belakang. Begitu ya. Pak Refli, inilah politik Indonesia sangat pragmatis. Semua dangkal hanya menakar untung rugi, bukan untuk kemaslahatan rakyat. Saya kira tidak hanya politik Indonesia ya. Politik luar negeri juga begitu. Cuman kita tidak